Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Desain dan Analisa Algoritma yang berjudul Algoritma Greedy dalam Penjadwalan Jaga Petugas Rumah Sakit. Nah, perkenalkan, nama saya Iputu Adi Setiawan, NIM 2329101036, kelas F. Pengertian algoritma greedy. Algoritma greedy adalah pendekatan dalam pemrograman yang memecahkan persoalan optimasi dengan cara yang tampaknya rakus. Pendekatan ini berfokus pada pengambilan keputusan sekarang dengan harapan bahwa setiap langkah akan membantu mencapai solusi optimal pada akhirnya, meskipun mungkin tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Jenis-jenis algoritma greedy, terdapat beberapa jenis algoritma greedy yang digunakan dalam berbagai konteks. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama Huffman coding, yaitu digunakan dalam kompresi data. Ini adalah metode yang efisien untuk mengurangi ukuran data dengan mengassign kode biner yang lebih pendek untuk karakter yang lebih sering muncul dalam teks. Jenis yang kedua adalah activity selection. Algoritma ini digunakan dalam manajemen waktu dan penjadwalan. Ketika kita memilih sejumlah kegiatan dengan waktu mulai dan selesai yang berbeda, algoritma ini membantu kita untuk memilih sejumlah kegiatan yang tidak saling tumpang tindih untuk mendapatkan jadwal yang paling efisien. Yang ketiga adalah Kruskal algorithm, digunakan dalam masalah pohon minimal atau minimum spanning tree pada grafik. Ini membantu menemukan subset dari semua edge dalam grafik yang membentuk pohon tanpa siklus dengan total bobot yang minimal. Yang keempat adalah Prism algorithm, seperti Kruskal. Prism algorithm juga digunakan dalam masalah pohon minimal, tetapi fokus pada membangun pohon dari satu simpul awal dengan memilih edge terkecil yang terhubung. Nah, case atau permasalahan yang diangkat dalam tugas kali ini adalah permasalahan penjadwalan jaga petugas kesehatan di rumah sakit. Dalam masalah ini, setiap petugas memiliki preferensi jadwal dan terdapat batasan waktu serta aturan tertentu yang harus diikuti. Algoritma greedy dapat digunakan untuk membuat jadwal yang memaksimalkan preferensi petugas dan memenuhi semua aturan yang diberlakukan. Nah, parameter pada algoritma ini yaitu yang pertama staff preference yang terdiri dari nama, lalu preferensi jadwal yaitu preferensi waktu kerja atau shift yang diinginkan oleh petugas, dan keahlian atau spesialisasi petugas dalam bidang tertentu. Terus parameter yang kedua adalah rules, di mana rules ini terdapat data batasan jumlah jam kerja, lalu batasan jumlah petugas pada waktu tertentu, batasan keahlian dan spesialisasi, aturan pergantian shift dan waktu istirahat, prioritas pelayanan, dan aturan libur dan cuti. Pada basic operation algoritma greedy ini, setiap petugas memiliki frekuensi jadwal dan terdapat batasan waktu serta aturan tertentu yang harus diikuti. Algoritma greedy ini dapat digunakan untuk membuat jadwal yang memaksimalkan frekuensi petugas dan memenuhi semua aturan yang diberlakukan. Urutan dari algoritma ini adalah yaitu yang pertama mengurutkan petugas berdasarkan preferensi jadwal. Yang kedua, pilih petugas dengan preferensi jadwal yang terdekat yang belum dipilih. Yang ketiga, perbarui jadwal, dan yang keempat, ulangi hingga jadwal terpenuhi. Nah, berikut merupakan pseudocode dari algoritma greedy atas pemecahan masalah yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah menginisiasi staf preferensi, yaitu yang terdiri dari nama, preferensi jadwal, dan keahlian. Lalu menginisiasi rules atau aturan, di mana aturan ini terdapat objek maksimal jam kerja, maksimal petugas per shift, istirahat minimal, dan rules lainnya. Selanjutnya ada fungsi jadwal petugas kesehatan. Di sini dalam fungsi ini memerlukan dua parameter yaitu staff preference dan rules. Nah, dalam fungsi ini kita melakukan mengurutkan staff preferensi berdasarkan preferensi jadwal, lalu menginisiasi jadwal kosong, lalu melakukan perulangan pada staff preferensi, lalu pengecekan jika staf tersedia berdasarkan rule dan jadwal, lalu menambahkan staf ke dalam jadwal yang kosong. Lalu ketika perulangan ini selesai, jadwal dikembalikan.
Nah, berikutnya adalah analisis base case, worst case, dan average case dari algoritma greedy ini. Analisis yang pertama adalah base case, yaitu semua petugas memiliki preferensi jadwal yang sesuai dan aturan-aturan sangat longgar atau hampir tidak ada batasan. Kompleksitas waktu dalam base case ini adalah cukup baik, semakin kecil semakin baik, terutama jika jumlah petugas banyak atau besar. Lalu case yang kedua adalah worst case, yaitu semua petugas memiliki preferensi jadwal yang bertabrakan satu sama lain dan aturan-aturan sangat ketat. Kompleksitas waktu pada case ini adalah tidak optimal, jadi semakin besar dan semakin buruk, terutama jika jumlah petugasnya banyak atau besar. Lalu case yang ketiga adalah average case, yaitu bergantung pada sejauh mana preferensi jadwal saling tumpang tindih dan seberapa ketatnya aturan-aturan yang ditetapkan. Kompleksitas waktu pada case ini adalah tingkat menengah, yaitu tergantung pada karakteristik spesifik masalah. Semakin baik preferensi dan semakin longgar aturan, semakin baik kinerjanya. Lalu selanjutnya kelebihan dan kekurangan algoritma greedy dalam permasalahan eh, yang diangkat pada tugas ini. Yang pertama, kelebihan ada dua kelebihan, yaitu yang pertama sederhana dan cepat, di mana algoritma greedy cenderung sederhana dan mudah diimplementasikan, serta dapat memberikan solusi dengan cepat. Lalu yang kedua, dapat menangani masalah yang cukup besar tanpa memerlukan sumber daya komputasi yang besar. Lalu selanjutnya terkait dengan kekurangan algoritma ini, yaitu ada 5 kekurangan. Yang pertama, tidak menjamin solusi optimal. Keputusan yang diambil pada setiap langkah hanya didasarkan pada informasi lokal, dan algoritma ini tidak dapat menjamin solusi global atau optimal. Lalu yang kedua adalah sensitif terhadap urutan input, yaitu hasil dari algoritma greedy dapat bervariasi tergantung pada urutan input. Pemilihan yang berbeda pada awal dapat menghasilkan solusi yang berbeda. Lalu kekurangan yang ketiga adalah tidak dapat mengatasi konflik. Dan jadi algoritma ini mungkin mengalami kesulitan dalam menangani konflik antar preferensi petugas ya jika tidak ada strategi tambahan untuk menyelesaikannya. Lalu kekurangan yang keempat adalah kurang fleksibel terhadap perubahan. Yaitu algoritma greedy ini mungkin kurang fleksibel terhadap perubahan aturan atau kebutuhan yang muncul. Lalu yang kelima atau kekurangan yang kelima adalah keterbatasan dalam menangani preferensi kompleks. Jadi jika preferensi petugas sangat kompleks seperti batasan yang rumit pada waktu kerja atau jenis tugas yang dapat diemban, algoritma greedy mungkin kurang efektif pada permasalahan atau case yang diangkat dalam paparan ini. Baik, sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Eh, Jika saya ada salah kata dalam penyampaian atau pemaparan tugas ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, dan saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.